Ada kisah yang masyhur dan populer. Dulu ada seorang abid, ahli ibadah, dia juga ulama, namanya Syekh Jurej. Jadi Syekh Jurej ini ibadahnya bukan main, Bu, Masya Allah, rajin sekali, maka disebut abid, ahli ibadah. Tapi satu ketika dia dapat fitnah di akhir hidupnya. Ya. Saat itu Jurej itu dia punya tempat ibadah, apa disebutnya tuh kayak serambi, tempat ibadah khusus buat dia sholat. Pas dia lagi sholat, tapi di sini sholatnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lagi sholat, tiba-tiba ibunya lewat tempat ibadahnya, manggil, mungkin ada minta tolong, Jurej, ya Jurej. Dia berkata dalam hatinya, ibu saya penuhin panggilan atau saya lanjutin sholat? Engkau lebih mulia ya Allah. Pokoknya sholat kepadamu gak boleh dibatalkan ya Allah. Padahal itu sholat sunnah. Beda kalau sholat fardu, beda cerita. Kalau sholat fardu orang tua manggil, gak apa-apa gak kita jawab. Tapi kalau sholat sunnah, sunnah itu mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, ditinggalin gak dosa, itu sunnah. Jadi kalau dibatalin dulu boleh. Kita lagi sholat duha, suami manggil, batalin dulu. Jangan sampai jadi murka suami kita, apalagi suami kita mau makan, lapar. Ntar dulu bininya sholat duha 8 rakaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kepekaan itu harus kita latih. Ya, jangan sampai udah sholat dulu, anak udah nangis, padahal sholat duha yang diutamain apa? Yang lebih mudorot. Kewajiban kita dulu. Ini Jurej sholat sunnah, ibunya manggil gak dipenuhin. Dipanggil lagi yang kedua kali, ya Jurej, gak dipenuhin. Yang ketiga kali, ya Jurej, ibunya bahasa kitanya kalau orang Cinere gedek, marah gitu ya. Ya Allah, ini kok si Jurej sama orang tua gak ada dia nyaut-nyaut dikit, gak ada dia memenuhi panggilan. Maka ibunya berdoa. Apa doa ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Allahumma la tumitsu, ya Allah jangan matikan Jurej, hatta turihi wujuhal mumisat, sampai dia ngelihat wanita pezina. Dia nggak berzina, enggak. Maksudnya sebelum mati dia ketemu dulu sama perempuan pezina gitu. Biasanya kita mohon maaf ketemu sama ada perempuan-perempuan yang suka menjual diri, ketemu doang gitu doa ibunya. Jadi bukan jangan matikan dia sebelum dia berzina dengan wanita pezina, bukan. Tapi jangan matikan dia sampai dia ngeliat dulu fitnah di depannya tentang wanita pezina. Itu doa ibunya yang lagi kesel. Makanya hati-hati kita doain anak suami yang baik-baik. Satu ketika, gak lama, Jurej itu didatangi oleh seorang perempuan. Dia ahli zina lah pokoknya. Ini demen sama ahli zina ya. Kalau ada orang ahli Quran, ahli ibadah, dia ahli zina. Ada ya. Ya dia suka berzina, dia suka melakukan kemaksiatan. Kemudian dia ingin melakukan fitnah kepada Jurej. Pokoknya saya mau rayu Jurej di tempat ibadahnya di malam hari. Gimana caranya biar Jurej itu kegoda, kerayu sama saya, akhirnya mau berzina. Dirayu-rayu, Jurej imannya tebal, kuat, nggak zina dia, nggak mau, diusir perempuan itu, pergi, jangan menggoda, merayu saya lagi. Wah, ini keimanannya hampir setara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika ditarik dari belakang sama Zulaiha, apa kata Yusuf? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Tapi nyari laki zaman sekarang gitu susah. Betul ya Bu ya? Susah nggak? Ada perempuan cantik ngajak ke hotel, masuk kamar dikunci sama tuh perempuan, kata lakinya digembok kalau perlu katanya. Ya biar aman, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan masih ada banyak lelaki-lelaki yang insya Allah keimanannya seperti Jurej, Nabi Yusuf dan orang-orang salih lainnya insya Allah ya. Kemudian apa yang terjadi? Udah diusir, Jurej kemudian kembali beribadah. Ini kesel nih, perempuan pezina tadi, kok saya nggak berhasil godain Jurej, si ahli ibadah ini. Nggak lama dia keluar dari tempat Jurej, ada seorang pengembala kambing. Dia demen sama nih wanita ini. Ya akhirnya
Dia berzina dengan wanita tersebut. Mereka saling suka berzina. Hamil wanita itu, dia bilang sama orang satu kampung, dia hamil anaknya Jurej. Difitnah Jurej. Itu doa ibunya tadi. Jangan sampai dia mati sebelum menghadapi fitnah dari perempuan pezina yang akan dia temui. Tuh ya. Akhirnya dapat fitnah, ini anaknya Jurej. Jurejnya hampir dimaki, kemudian asingkan oleh warga kampungnya. Engkau ahli ibadah, ulama, tapi pezina ternyata, menghamili anak orang lain dan lain sebagainya. Hampir dibunuh Jurej. Apa kata Jurej? Jangan bunuh aku kecuali kita menunggu anak itu lahir. Lahirlah anak tersebut. Ketika anak tersebut lahir, dipegang sama Jurej. Wahai anak bayi, katanya, siapa ayahmu? Kalau bahasa orang Cinerenya, who is your father? Katanya. Gitu ya, betul ya ibaratnya. Babeh kamu siapa? Gitu ya, babak kamu siapa nih? Coba. Akhirnya bayi itu dengan kuasa Allah bisa jawab. Ayahku adalah pengembala kambing. Di situ orang semua minta maaf sama Jurej dan mereka nyesel, ya Allah Jurej, maafin Syekh, ya Allah kita udah fitnah. Kita percaya ternyata anak ini anak pengembala kambing. Maka ada beberapa bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil kan. Salah satunya itu bayi yang ada di zaman Jurej. Jurej itu hidupnya dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu di kaum Bani Israel. Ya. Kemudian lagi ada Nabi Isa. Nabi Isa waktu bayi itu bisa ngomong juga. Ketika banyak fitnah terhadap ibunya, Nabi Musa mengatakan, ya nggak ada ayahku gitu ibaratnya. Nah ini Masya Allah, kekuasaan Allah menjawab dari bayi tersebut. Dan Jurej itu cuma dapat fitnah, cobaan. Tapi di situ Jurej nggak marah, malah muhasabah diri. Apa dia bilang? Ya ini hikmahnya. Ya mungkin saja ini pelajaran buat saya karena dulu saya tidak memenuhi panggilan ibu saya.